Part 22 Ketakutan Alika. Alika semakin gemetar. Kakinya perlahan mundur seiring dengan langkah kaki Lula yang semakin maju. "Kamu jangan sembarangan bicara," bentak Alika dengan suara nyaris terbata-bata. Bola matanya berputar ke sana kemari mencoba mencari jawaban dari mana Lula mengetahui rahasia besar yang jika diketahui orang lain, akan berakibat fatal baginya. "Aku sembarangan bicara." Lula menatapnya tajam. "Sudah jelas kamu hanya mau memfitnah aku. Karena kamu cuma terobsesi dengan Dirga kan? Kamu mau merebut dia dari aku. Aku memang mau merebut dia dari kamu. Dengan membongkar kejahatan kamu. Kamu sudah terlalu lama membohongi Mas Dirga." Bola mata Alika memerah. Menatap teman-teman wanitanya satu persatu. Mereka kini tengah saling berbisik satu sama lain dan Alika takut ini akan berdampak buruk baginya. "Kalian jangan percaya sama dia. Dia hanya mau merebut suami aku. Kalau kamu memang tidak bersalah, kenapa harus takut? Kamu kan bisa bilang tidak terlibat atas kejadian 2 tahun lalu. Sekali lagi aku ingatkan jangan bicara sembarangan kamu." Seluruh tubuh Alika pun terasa panas. Geram dengan ucapan Lula. Ia mengangkat tangan dan mengarahkan ke wajah madunya itu. Namun dengan cepat ditangkap oleh Lula sehingga tangan mereka menggantung di udara. Plak, sebuah tamparan keras baru saja mendarat di pipi kanan Alika. Lula menatapnya seolah ingin melahapnya saat itu juga. Membuat ketakutan semakin menjalar ke hati wanita itu. "Ini untuk Mas Dirga. Untuk semua pengorbanan sia-sia yang dia lakukan untuk kamu." Plak, plak, 2 tamparan lagi ia hadiahkan di pipi kanan dan kiri. "Ini untuk Vino dan Aska." Wajah Alika sudah memucat. Bukan hanya ketakutan tetapi juga rasa malu yang tak tertahankan. Terlebih, tatapan semua orang seperti menghakiminya. Tak ingin terlibat lebih jauh dengan Lula. Ia akhirnya memilih meninggalkan salon dengan setengah berlari. Naik ke mobil dan bersandar seraya menarik napas dalam-dalam. Ucapan Lula tadi membuatnya dadanya terasa sesak. Bagaimana Lula bisa tahu tentang kejadian itu? Sekarang aku harus bagaimana? Satu-satunya yang kini terpikir oleh Alika hanyalah Hito. Ia pun mengeluarkan ponsel dengan gemetar untuk menghubungi pria itu. Titik, titik, titik. Rapat berlangsung dengan lancar tanpa menemui kendala berarti. Meskipun kadang Hito menyerang secara tak langsung dengan sindiran halus. Namun rupanya Dirga sama sekali tak terpancing. Jeff selalu dapat mengontrol amarah Dirga dengan mengingatkan janji makan siang dengan Lula dan tentunya Dirga tak ingin merusak moodnya jika terlibat sebuah masalah dengan Hito. Rapat pun harus terganggu dengan ponsel milik Hito yang sudah berdering sebanyak 3 kali sejak beberapa menit lalu. Pria itu mengeluarkan benda pipi berwarna hitam dari saku jas. Lalu melirik Dirga dan Jeff sejenak. "Maaf, saya ada telepon penting. Permisi sebentar." Hito bangkit dari duduknya dan segera keluar dari ruangan berdinding kaca itu. Dengan gurat kekesalan yang terlihat jelas, ia menggeser simbol hijau yang tertera pada layar ponselnya. "Sudah aku bilang aku ada rapat penting dengan Lintang Group. Kenapa kamu terus menghubungi aku?" ucap Hito sesaat setelah panggilan darurat itu terhubung. "Kita harus ketemu sekarang. Ini sangat penting." Suara Alika terdengar gemetar. Seperti sedang dikejar sesuatu. "Hal penting apa yang membuat kamu sampai mengganggu aku di jam kerja?" "Hito, ini gawat. Kita dalam bahaya." "Apa maksud kamu?" bentak Hito ikut panik mendengar kepanikan Alika. "Lula tahu apa yang kita lakukan terhadap Vino dan Aska." Kelopak mata Hito pun melebar. Detik itu juga ponsel terlepas dari genggamannya dan terjatuh begitu saja menghantam lantai marmer. Butuh waktu beberapa saat bagi Hito untuk mengembalikan akal sehatnya yang sempat menghilang. Ia meraih kembali ponselnya yang tampak sudah retak layarnya. Beruntung ponsel masih dalam keadaan menyala dan masih dapat digunakan. "Apa maksud kamu? Bagaimana dia bisa tahu?" "Aku juga tidak tahu," teriak Alika di seberang sana. "Pokoknya aku mau kita bertemu sekarang juga. Kamu harus melakukan sesuatu untuk menyingkirkan Lula sebelum dia membocorkan semuanya kepada Dirga." "Kamu yakin?" "Iya, Hito. Dia sendiri yang bilang sama aku." Hito tampak menjambak rambutnya dengan mimik muka frustrasi. Kabar yang dibawa Alika seperti sebuah sambaran petir di siang bolong. "Baiklah,
Kamu tenang dulu dan jangan panik. Sekarang di mana Lula? Di salon langganan aku. Sekarang kamu awasi dia dan cegah jangan sampai dia kemana-mana. Aku akan kirim orang ke sana. Cepat Hito. Sebelum dia pergi, Hito mendengus. Alika tidak pernah bersikap tenang dalam mengerjakan sesuatu dan itu terkadang menjadi penghalangnya. Makanya kamu tenang. Jangan teriak terus. Selangkah lagi kita sudah berhasil merebut lintang dari tangan Dirga. Jangan sampai kamu menghancurkan semua rencana kita. Sekarang kamu tahan Lula. Jangan sampai dia kemana-mana. Panggilan terputus. Alika menarik napas dalam demi menenangkan dirinya dari kepanikan. Setelah berhasil menetralkan perasaannya, barulah ia turun dari mobil dan kembali masuk ke dalam bangunan berlantai 2 itu. Pandangan Alika menyapu seisi ruangan tempat tadi Lula menjalani perawatan. Madunya itu sudah tak terlihat di sana. Hanya ada beberapa teman Alika yang seketika menatap ke arah pintu saat mendengar suara langkah kaki. Alika membeku. Ketika tatapan 3 teman sosialitanya itu tak lagi ramah terhadapnya. Kalian kenapa menatap aku seperti itu? Tanya Alika. Tidak apa-apa. Salah satu dari mereka menjawab. Oh ya, Al. Apa benar apa yang dikatakan wanita tadi tentang kamu? Rahang Alika mengeras mendengar ucapan temannya. Kalian jangan sembarangan percaya. Dia benar-benar licik ya. Sudah merebut suami orang. Sekarang menuduh sembarangan. Tapi kalau kamu memang tidak salah, kenapa sepertinya kamu yang takut? Tanya seorang teman lagi. Aku hanya tidak suka semua tuduhannya. Alika menghampiri karyawan salon yang tadi melayani Lula. Mbak, wanita tadi kemana? Maaf, Bu. Dia sudah keluar beberapa menit lalu. Alika menggigiti kuku-kukunya. Dengan bola mata yang memutar ke sana kemari. Dadanya terlihat naik turun seiring dengan napasnya yang tiba-tiba menjadi lebih cepat. Menyalahkan dirinya yang lalai hingga kehilangan jejak Lula. Memang kenapa kamu mencari dia, Al? Tanya teman Alika. Membuat wanita itu tersadar dari lamunan. Tidak apa-apa, aku hanya mengira dia masih di sini. Tanpa permisi, Alika segera keluar dari salon. Pandangannya berkeliling ke area parkir dan halaman depan. Namun, sosok Lula tak kunjung terlihat. Alika pun memilih naik kembali ke mobil dan menghubungi Hito. Bagaimana? Suara nyaris frustrasi terdengar dari sana. Lula menghilang. Hito, aku tidak lagi menemukan dia di salon. Kamu ini bagaimana sih, Al? Mengerjakan seperti ini saja kamu tidak becus. Sekarang bukan waktunya untuk marah-marah. Lebih baik kamu cari jalan keluarnya. Ya sudah. Sekarang kita bertemu di tempat biasa. Aku akan menunda rapat kali ini. Orang-orangku juga sudah mengarah ke sana untuk mencari Lula. Panggilan terputus. Hito menatap Jeff dan Dirga yang terlihat membicarakan sesuatu dengan beberapa orang di ruang rapat. Ia memasukkan kembali ponsel ke dalam saku jas. Kemudian kembali ke ruang rapat. Ia menatap semua orang yang tengah duduk menunggunya. Maaf semuanya. Sepertinya rapat hari ini harus ditunda. Saya ada urusan emergensi. Mohon pengertiannya. Tanpa menunggu jawaban, Hito segera angkat kaki dari ruangan itu. Membuat Dirga dan Jeff saling melempar lirikan. Jadi seperti itu calon pengganti Pak Samudra. Tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan dan lebih mementingkan urusan pribadi. Ucap Dirga. Sementara Jeff melirik beberapa anggota rapat siang itu dengan senyuman ramah. Maaf semua, sepertinya rapat memang harus ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dirga dan Jeff keluar dari ruang rapat. Sepanjang jalan keluar dari gedung kantor milik perusahaan mendiang Vino itu, Dirga menggerutu kesal dengan tingkah Hito yang meninggalkan rapat seenaknya. Dia itu apa-apaan sih? Sudah membuat orang menunggu. Lalu seenaknya menunda rapat. Mungkin ada urusan lebih penting, Pak. Saya juga ada urusan yang jauh lebih penting. Pekik Dirga menatap Jeff sambil melewati lobi kantor. Urusan penting apa? Pak, makan siang dengan istri saya. Jawab Dirga dengan senyuman lebar. Membuat Jeff terkekeh. Tak lama berselang. Ponsel milik Dirga berdering tanda pesan masuk. Ia segera membuka begitu melihat nama istriku tertera di layar. Mas, aku tunggu kamu di restoran Maisonette.
Aku sudah memesan sebuah ruangan pribadi untuk kita. Tapi kamu masuknya lewat pintu belakang ya. Akan ada karyawan restoran yang menunggu kamu. Jangan tanya kenapa. Ini kejutan. Dirga tersenyum membaca pesan yang dikirim istrinya. Lula selalu mampu membuat hatinya menghangat oleh perhatian-perhatian kecil. I'm coming. Sayang, koma.